Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Christopher Balakapita. Pada video kali ini saya akan membuat penjelasan lanjutan mengenai pengenalan Microsoft PowerPoint. Nah, di sini kita akan melanjutkan yaitu cara menyisipkan tabel, cara menyisipkan grafik serta diagram pada PowerPoint. Langkah yang pertama yang kita buat yaitu di sini kita buat dulu slide baru. Nah, di sini kita klik menu home, kemudian new slide. Nah, di sini kita pilih slide karena kita membuat yang namanya tabel. Nah, otomatis kita akan memilih blank, dimana ini menampilkan semuanya bisa kita gunakan pada slide ini. Kita klik, maka akan tampil seperti ini. Nah, kemudian langkah yang kita buat yaitu menyisipkan tabel. Yang pertama itu kita klik insert, kita pilih tabel. Nah, di sini kita tinggal menentukan jumlah tabel yang kita gunakan. Misalkan kita menggunakan 4x4. Nah, ini 4x3. Nah, tampilannya seperti ini. Kita berikan 4x4 ya. Oke, maka seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengatur ukuran dari tabel ini, ukuran kolom beserta barisnya. Misalnya kita ingin menggeser ini, kita tinggal klik, kemudian geser seperti ini. Di sini kita tinggal menentukan sesuai yang kita inginkan, ukuran tabel yang kita inginkan. Nah, kemudian untuk mengisi, misalkan kita mengisi di sini, kita mengisi nomor. Nah, kemudian di sini nama, misalkan di sini misalkan kita menulis alamat, misalkan alamat tempat tinggal kita. Kemudian misal di sini kita isi jenis kelamin. Nah, kemudian kita isi dulu, misalkan nomor 1 kita isi kemudian kedua untuk kolom berikutnya alamat, misalkan. Nah, kita isi alamat, kemudian jenis kelamin, misalkan kita klik. Nah, selanjutnya juga kita bisa mengisi misalkan nomor, untuk nomor 2 misalkan kita mengisi seperti ini. Kita bisa mengisi untuk berdasarkan data yang kita miliki pada tabel-tabel di PowerPoint ini. Nah, ini untuk pengisian pada tabel atau cara menyisipkan tabel pada PowerPoint. Kemudian selanjutnya cara menyisipkan tabel, cara menyisipkan grafik pada PowerPoint. Di sini kita pilih lagi new slide atau slide baru untuk membuat grafik. Kita pilih blank. Nah, untuk membuat grafik kita klik menu insert, kemudian kita klik menu chart. Nah, di sini akan tampil
grafik yang kita akan gunakan ada grafik diagram batang, ada yang berupa garis, ada yang berupa lingkaran. Nah, misalnya kita menggunakan yang berupa batang, kita klik, kemudian OK. Nah, maka akan tampil seperti ini. Di sini berupa grafik ini. Kita bisa mengisi, kita bisa merubah bentuknya, yaitu dengan kita memasukkan data kita melalui tabel di atas ini. Nah, misalkan kita membutuhkan untuk seriesnya kita menggunakan 2 saja, kita bisa geser seperti ini. Oke. Nah, maka di sini kita bisa mengisi data-data yang kita miliki. Misalkan di sini kita menuliskan maksimal, kemudian di sini kita isi minimal, misalkan. Kemudian di sini misalnya kita isi A, kemudian di sini B, C, kemudian untuk kategori berikutnya kita isi D. Nah, di sini kita bisa mengisi data yang kita miliki. Misalkan untuk maksimalnya, untuk ini kita isi 100, kemudian untuk minimalnya misalkan 91, kemudian untuk B maksimalnya 90, kemudian minimalnya 81. Nah, di sini ketika kita mengisi data-data ini, otomatis diagram ini dia langsung berubah dengan sendirinya sesuai data yang kita masukkan di tabel di atas. Kemudian kita lanjutkan lagi, kemudian untuk maksimalnya di C isi 80, kemudian minimal 71, kemudian D maksimalnya 70, kemudian minimalnya 61. Nah, maka otomatis tampilannya akan seperti di bawah ini. Di sini tinggi daripada grafik ini sesuai dengan data yang kita masukkan pada tabel di atas, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, ini untuk pembuatan grafik. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke materi berikut, yaitu menyisipkan diagram. Nah, langkah yang pertama juga kita pilih lagi new slide atau slide baru, kita pilih blank. Nah, di sini langkah selanjutnya yaitu kita membuat diagram. Misalkan yang pertama yaitu kita pilih menu insert, kemudian kita pilih smart art, pilih. Nah, di sini kita pilih size. Nah, di sini kita pilih yang namanya basic radial. Pilih, klik, kemudian OK. Nah, maka tampilannya seperti ini. Nah, untuk mengisi ini, misalkan untuk mengisi semua ini kita bisa klik teks ini untuk kita isi. Kita klik seperti ini. Misalkan ini kita klik, kita mengisi, misalkan kita isi bobot nilai, misalkan begini. Kemudian untuk mengisi
yang di atas juga kita klik, melakukan hal yang sama, kita klik, kemudian kita isi, misalkan A. Kemudian untuk selanjutnya juga kita melakukan hal yang sama, kita klik, kemudian mengisinya, kemudian kita lanjut lagi, kita klik, isi C, kemudian di sini kita isi D. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Ini untuk pembuatan diagram. Oke, mungkin hanya ini saja penjelasan dari saya mengenai cara pembuatan tabel pada PowerPoint, kemudian pembuatan grafik, kemudian diagram. Nah, oke, semoga video ini dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.